Tidak percaya. Kenapa, Pak? Seperti tadi yang ramai itu, atau malah Bapak mungkin percaya ini karena yang menurut Bapak karena apa? Saya tidak percaya orang yang mau mengakhiri dirinya itu mesti didahului dengan stres, depresi. Setuju, percaya atau tidak percaya bahwa penyebab kematian Mas Ari itu adalah bunuh diri. Kalau bahasa polisi itu kan agak susah. Bapak percaya nggak itu? Tidak percaya. Manusia, kita melakukan kesalahan, maka koreksilah, luruskan. Jangan sampai kesalahan itu permanen seumur hidup. Kami atas nama bangsa Indonesia dan negara Indonesia mengucapkan bela sungkawa. Nah, di situ saya baru merasakan bahwa ini mesti orang baik, ini anak baik. Menantu saya itu pasti anak yang baik dan yang dihormati. Yang paling jelas adalah semua kebenaran harus terungkap. Dan semua kebatilan harus dipendam, harus disingkirkan. Pernah dengan apa yang ternyata berbeda dengan informasi yang Bapak rasakan, Bapak ketahui, dan Bapak yakini berbeda dengan yang disampaikan oleh dalam sebuah keterangan pers di Polda maupun sekarang yang dikembangkan di masyarakat netizen terutama gitu. Kita nggak akan ngomongin soal netizen tapi ngomongin tentang pihak-pihak yang berwenang untuk meluruskan dan menjalankan, mengungkap yang sebenarnya. Apa yang Bapak inginkan kepada pihak-pihak berwenang ini, Pak? Ya, lakukan koreksinya. Karena pada prinsipnya orang hidup itu kan diciptakan oleh Yang Maha Pencipta sebagai manusia yang baik. Kalau jadinya kurang tidak baik, misalnya, ini kan pilihan bagi si manusia itu. Maka kalau manusia kita melakukan kesalahan, maka koreksilah, luruskan. Jangan sampai kesalahan itu permanen seumur hidup. Nah, itu pasti akan kembali. Ya, kesalahan itu akan kembali dan jangan sampai telat. Oke, baik. Kita sudah selesai hidup, nggak bisa ngoreksi. Nah, apalagi kalau tahu bahwa itu kesalahan, ya, apalagi disengaja, segeralah sadar, ya, insaf, bertobat, kembali ke jalan yang lurus, dan mengoreksi kesalahan-kesalahan itu menjadi sesuatu yang benar. Insya Allah akhirnya akan benar. Sebelum ini, karena ini untuk jalan yang lurus dan benar, maaf, pengen konfirmasi sekali lagi. Bapak setuju, percaya atau tidak percaya bahwa penyebab kematian Mas Ari itu adalah, maaf saya sampaikan bahasa umum rakyat kecil, adalah bunuh diri. Kalau bahasa polisi itu kan agak susah. Bapak percaya nggak itu? Tidak percaya. Kenapa, Pak? Seperti tadi yang ramai itu, atau malah Bapak mungkin percaya ini karena yang menurut Bapak karena apa? Saya tidak percaya orang yang mau mengakhiri dirinya itu mesti didahului dengan stres, depresi, nggak bisa mikir, ngelamun, nggak ada aktivitas. Berarti kalau begitu, menurut Bapak meninggal karena apa? Ya pasti ada yang melakukan, bukan dirinya. Oke. Bapak sudah ini, saya dengar menuding udah menunjuk atau merumuskan ini untuk menyerahkan ke penasihat hukum itu, Bapak keluarga sudah? Ya, kami sudah berembuk dengan keluarga besar bahwa kita memang sudah saatnya sekarang, kita sudah bisa speak up dan kita juga mempercayakan kepada pengacara atau penasihat hukum, ya, dan sudah kita sepakati
beliau yang sudah kami berikan sebagai penasihat hukum. ya. Ya. Baik. Apa yang Bapak harapkan nanti dengan bekerja sama menunjuk penasihat hukum? Yang Bapak harapkan nanti kira-kira goalsnya apa sih Bapak, perjuangan tujuan yang paling mendasar ke sana? Ya, yang paling jelas adalah semua kebenaran harus terungkap. Dan semua kebatilan harus dipendam, harus disingkirkan. Nah, kebenaran itu akan terungkap kalau kita menjalankan ya, dengan benar, apalagi dibantu oleh penasihat hukum yang mumpuni ya, dan bisa mengungkap segalanya dengan benar. Dan kami percaya dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa akan terungkap, pasti akan terungkap. Dan yang batil pasti akan sirna. Yang benar akan lestari atau akan tetap selamanya. Pak, terakhir Pak, boleh nggak, mohon maaf kalau kurang berkenan, tapi saya hanya pengen tanya saja, karena sebagai Bapak yang tadi kayaknya kita ngobrol, saya tanggap Bapak ini sangat-sangat, kalau orang dibilang sangat sakit banget di dalamnya gitu. Apalagi saya kebayang putri Bapak mungkin melebihi Bapak mungkin ini. Apa yang Bapak bisa, apa yang Bapak lakukan pada putri Bapak untuk bisa yang menerima takdir ini? Kan ini ya mau tidak sudah terjadi takdir itu. Bagaimana Pak si putri ini? Kayaknya saya kemarin ngobrol sama kakaknya yang memang masih shock gitu ya. Tapi saya penasaran masih sebagai apa sih yang bisa Bapak sampaikan bisa membuat putri Bapak kuat gitu. Ini padahal kayaknya sakitnya banget loh ini gitu. Iya benar. Nah, kami sekeluarga besar itu kehilangan. Jadi yang sakit itu semuanya. Cuman dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, anak saya sebagai istri almarhum ya tentu saya dampingi terus dan saya juga bertanggung jawab. Artinya secara sosial, secara psikologis, secara, untuk keamanan juga. Ya, yang penting harus bisa membesarkan hati dia dan tidak atau menghindari yang membuat dia kecewa. Dan tentu ini sebuah proses yang tidak bisa langsung jadi, karena masalah psikologis itu tidak bisa langsung orang dari susah menjadi senang, nggak bisa instan ya, nggak bisa instan. Nah, maka kami dampingi terus, kami berproses terus ya. Tentu tidak hanya saya, tapi juga kakak-kakaknya, ibunya, lalu ada ART di rumah, ya itu juga sangat membantu. Kemudian keponakan-keponakannya, ya anak-anaknya juga, kalau dia disuruh main piano, dia seneng, anak yang kecil. Nah itu si ibu, itu istri almarhum, itu menunggu di situ, melihat si anak main piano. Nah itu kegiatan yang rutin, itu yang membuat dia juga senang. Nah, jadi misalnya kalau ada hal-hal yang dia tidak berkenan gitu, ya sudah kita sementara jangan dulu gitu. Yang penting kita bisa ikut menguatkan mental dia supaya bisa menjadi normal. Itu. Pak, ya. Apa yang akan Bapak sampaikan mungkin kepada Menteri Luar Negeri atau Presiden kita, karena almarhum ini kan simbol negara ketika di luar negeri, beliau diplomat, itu membawa nama baik negara, membawa urusan misi negara. Dengan kejadian ini, Bapak apa yang akan sampaikan kepada mungkin Presiden atau Menlu, barangkali dengan Bapak nanti memohon sesuatu, ini menjadi dibantu lebih cepat atau lebih terang, atau seperti ada mau disampaikan Pak? Ya, ini tidak instan. Ide ini agak lama meskipun tidak saya rumuskan dengan sebaik-baiknya, yaitu ketika salah satu menteri berkunjung ke rumah kami untuk mengucapkan bela sungkawa. Nah, beliau mengatakan, Pak Basu, kami atas nama bangsa Indonesia dan negara Indonesia mengucapkan bela sungkawa. Nah, di situ saya baru merasakan bahwa ini mesti orang baik, ini anak baik. Menantu saya itu pasti
anak yang baik dan yang dihormati. Kenapa seorang menteri bisa mengucapkan seperti itu? Tentu dia punya latar belakangnya. Nah, maka nyambung dengan perkembangan yang sekarang ini, kami sangat berharap saya sebagai mertua, bapak mertua Arya Daru Pangayunan, dan saya sebagai bapak dari istrinya, yaitu Meta Ayu Puspitanti, dan sebagai eyang kakung dari cucu-cucu anak Daru, kami sangat berharap, mohon Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian tentang kasus meninggalnya menantu kami, Arya Daru Pangayunan, dan mohon berkenan untuk bisa meminta kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas, ya, sampai ke akar-akarnya. Itulah harapan kami, ya, meskipun baru sekarang, tapi ide itu muncul sudah sebulan yang lalu. Ini saya harus menyampaikan kepada siapa yang punya wewenang paling luas. Tapi waktu itu kan tidak nyambung. Nah, sekarang sudah saatnya kami tegaskan, kami mohon dengan rendah hati Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk meminta kepada jajarannya, khususnya Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Menteri Luar Negeri untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Saya akan kawal dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, dan Allah adalah Maha Penolong. Insya Allah, karena kami merasa terzolimi, insya Allah doa kami akan makbul. Amin. Apalagi kami juga meminta kepada beberapa panti asuhan, ya, mereka ini yatim piatu, untuk membantu kami sekeluarga memohonkan kepada Yang Maha Penolong, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya permohonan kami yang baik-baik ini dikabulkan. Terima kasih Pak Basuh, Pak Profesor Basuh, sebagai bapak mertua dari almarhum, ya. Nah, pemirsa, ini tadi adalah ungkapan langsung dari ayah mertua diplomat Arya Daru Pangayunan. Jadi tidak benar selama ini diam menerima apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berwenang, tetapi karena butuh waktu, butuh menyiapkan kekuatan fisik maupun mental. Nah, sekarang sudah speak up. Ini kami sudah bantu menyampaikan nih pemirsa semuanya. Jadi jangan lagi ada yang menggiring-giring opini atau penyebab atas peristiwa itu dengan hal yang belum tentu kebenarannya. Pemirsa, terima kasih sudah bersama kami. Ternyata waktu tidak terasa sudah 60 menit kebersamaan kita. Saksikan terus Inside Story Investigasi yang akan selalu menghadirkan informasi-informasi yang berbeda, terbaru, eksklusif, dan lebih maju daripada yang sudah ada. Saya Lukman Hanafi, sampai ketemu lagi dengan informasi-informasi terbaru yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat kita. Selamat malam dan terima kasih.